Halo, pada video kali ini saya akan kembali menunjukkan Daihatsu Sirion yang sudah terpasang dengan bahan buti rubber. Jadi ini nantinya kita akan bongkar, kita lepasin dan diganti dengan peredam asli yaitu peredam Vissel. Nah kita lihat ini aluminium foilnya mulai pecah akibat getaran dari mobil sehingga sudah mulai retak. Nah itu sudah mulai keluar buti rubbernya. Jadi buti rubber kalau sudah keluar itu akan sangat lengket sekali. Ya, dan akan mengotori mobil kita. Kita lihat itu bekas tempat bautnya itu sudah pecah aluminium foilnya. Nanti kita akan lihat proses pembersihan. Kalau sudah terpasang bahan propaganda seperti itu untuk membersihkannya sangat repot ya. Kadang juga tidak semua workshop mau membersihkannya karena butuh waktu yang lama dan kerja yang agak panjang ya. Nah ini adalah buti rubber yang dimana aluminium foilnya sudah lepas, itu kita lihat itu lengket sekali. Jadi buti rubber sangat lengket. Buti rubber di pabrik otomotif hanya digunakan sebagai lem atau perekat pada plastik dengan plat pintu samping. Kalau nanti kita buka door trim itu akan kelihatan yang biasa hitam-hitam itu. Nah kebetulan ini adalah diwarnai dengan warna putih ya buti rubbernya. Nah ini kita akan lepas, lihat tuh susah sekali untuk membersihkannya, itu lengket kemana-mana. Begitu aluminium foilnya sudah lepas maka sudah lengket sekali. Jadi aluminium foil ini fungsinya pada aluminium buti rubber ini hanya sebagai tulang punggung supaya yang buti rubber yang lembek sekali tadi, yang lengket itu bisa dibentuk dalam bentuk lembaran dan ditumpuk. Coba bayangkan saja, tidak ada aluminium foil sebagai tulang punggungnya. Apakah buti rubber ini bisa ditumpuk dan dibuat dalam bentuk lembaran? Sudah dipastikan tidak mungkin. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan ya. Jadi buti rubber ini sebenarnya tidak pernah digunakan sebagai peredam di pabrik otomotif di dunia ini, juga sudah berkali-kali kita sampaikan. Nanti setelah proses pembersihan kita akan lihat peredam asli bawaan Sirion ini berbahan dasar aspal atau buti rubber. Ya, nanti kita lihat secara jelas. Tidak semua bahan itu dilekatkan di dalam kabin langsung bisa dijadi peredam, bukan begitu pemahamannya. Peredam mobil harus memenuhi kriteria yang jelas dan standarisasi yang jelas. Itu baru boleh nanti disebut sebagai peredam. Nah, sama dengan Vissel. Vissel adalah peredam asli yang sudah memenuhi standar JASO M329 penting. Nah, inilah peredam yang asli ini. Ini berbahan dasar aspal, dia keras seperti batu. Nah, ini bekas tempelan tadi ya, sisa buti rubber yang kita bongkar, yang aluminium foilnya sudah lepas. Itu lengket kemana-mana. Nah, ini kita lihat. Nah, inilah yang kita maksud dengan buti rubber bawaan sebagai lem antara plastik dengan plat pintu samping itu yang hitam itulah buti rubber. Jadi buti rubber itu nggak pernah dipakai sebagai peredam di pabrik otomotif. Nah ini area lantai yang tadinya sudah kita bersihkan, kita lihat peredam aslinya Daihatsu Sirion itu bahan dasarnya aspal atau buti rubber. Nah biasanya peredam asli bawaan di pabrik itu hanya di lantai, dia keras seperti batu. Nah itu dia, itu berbahan dasar aspal. Tidak ada yang namanya buti rubber. Buti rubber itu hanyalah bahan propaganda yang karena pasangnya gampang sehingga banyak sekali workshop yang tertarik untuk menjualnya. Padahal itu bukan peredam, hanya bahan propaganda. Nah ini yang sudah terpasang peredam asli yaitu peredam Vissel pada pintu samping bagian luar, kita terpasang dengan rapi mengikuti semua plat secara sempurna. Nah kita akan lihat ini hasilnya secara keseluruhan yang sudah terpasang dengan peredam Vissel. Nah Daihatsu Sirion ini menggunakan paket standar, paket ideal ya. Jadi rata-rata menggunakan yang 4 mili. Dimulai dengan lantai ini adalah Vissel yang tebalnya 4 mili. Ya, karena efektivitas pemasangan peredam nantinya dia akan berbanding lurus sesuai dengan ketebalan bahan yang pakai, makin tebal makin baik. Kemudian pintu bagian luar yang berongga itu juga 4 mili. Nah, kemudian plafon juga 4 mili. Kolong ban atau spakbor itu juga 4 mili. Ya. Nah, ini kita lihat sudah terpasang dengan rapi dan sangat solid sekali. Ya, mengikat plat bodi mobil secara sempurna sehingga pada saat jalan vibrasinya berkurang. Nah ini adalah bagian plafon, ini juga 4 mili dan tentunya ini bergaransi seumur hidup jika dipasang dengan benar, tidak akan lepas atau rusak. Ya kita lihat tuh tulang-tulangnya itu. Nah itu tulang-tulangnya itu terbungkus dengan sangat rapi, semua terbungkus dengan sempurna. Ya jadi tidak ada yang kita lewatkan, selama itu boleh kita bungkus, kita akan bungkus. Nah kemudian ini adalah pintu samping yang bagian dalam kita sebut yang berongga. Nah kemudian ada area spakbor, ini dengan menggunakan Vissel M 4 mili. Ini Vissel M nih tulisannya putih. Ini digunakan, jangan sampai salah ya, sudah sering kita sampaikan, yang tulisan putih atau Vissel M ini biasanya digunakan pada area eksterior, baik itu untuk kap mesin ataupun untuk spakbor. Sedangkan yang interior termasuk plafon itu menggunakan Vissel yang tulisannya berwarna biru. Sebenarnya bahannya sama, yang membedakan hanya komposisi lemnya saja.
Nah, ini adalah area spakbor bagian depan, ya. Jadi, kalau Vissel M ini dipegang dengan tangan, lemnya memang kurang lengket, ya. Daya dekat sesuai ada di pemanasan. Terima kasih.